Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah bersegala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas 3 surat ya. Pertama surat Yasin ayat 65 ya. Yasin 65. 2 surat Fussilat ya, surat Fussilat 41 20 sampai 21. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 56. Nah, ini 3 surat yang akan jadi pokok bahasan kita pada pagi ini. Ya, surat Yasin ayat 65, ya surat Fussilat 20-21. Nanti di bagian akhir surat An-Nisa. Kita baca ayatnya, surat Yasin dulu ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kata Allah, pada hari ini, pada hari ini itu maksudnya ya kiamatnya, kami kunci mulut mereka. Kami berbicara kepada kami tangan mereka, dan bersaksi kaki mereka terhadap apa yang mereka perbuat. Di surat Fussilat 20-21, hatta idza maja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Sehingga apabila mereka telah datang menghadap Tuhan di hari kiamat menuju neraka, maka bersaksilah pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit mereka terhadap apa yang pernah mereka perbuat. Mereka bertanya kepada kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Maka kulit menjawab, Allah yang membicarakan kami, yang membicarakan segala sesuatu, dan Dia telah menciptakan kalian sejak awal mula, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Itu artinya Fussilat 2021. Jadi kedua ayat ini Ibu, ini Fussilat, Yasin. Ini menjelaskan tentang salah satu instrumen pengadilan di akhirat. Jadi ada nanti mahkamah atau pengadilan. Ya, nanti kita akan menghadapi pengadilan Allah, yang salah satu unsur yang ada pada pengadilan Allah itu nanti saksi-saksi. Ya, saksi-saksi. Kita ini Ibu akan ya menghadapi proses ya pengadilan. Karena sifat Allah itu sifat Al-Hakim. Tapi kalau baca nanti surat Yunus 109. Nanti baca surat Yunus ya, surat Yunus 10 ya 109. Ya, surat Yunus 109. Apa kata Allah? Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallahu wa huwa khairul hakimin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah kalau ada orang-orang yang berbuat zalim kepadamu, bersabarlah sampai Allah mengadili di antara kamu, dan Dialah sebaik-baik hakim. Jadi Allah itu salah satu sifatnya Al-Hakim. Al-Hakim itu artinya yang mengadili. Yang mengadili. Berarti kalau Allah punya sifat Al-Hakim, pasti ada pengadilan. So, ya, tidak mungkin sifat Al-Hakim ini muncul kalau tidak ada pengadilan. Kan hakim itu kan ada pengadilan, ada mahkamah namanya. Nah, kalau nanti akan ada
pengadilan Allah, tempat manusia mendapatkan keadilan yang sejati. Karena begini, Bin, kenapa di akhirat ada pengadilan? Kenapa di akhirat ada pengadilan? Satu, karena semua orang nanti di akhirat akan bertengkar. Nanti baca surat Az-Zumar, surat 39, ayat yang ke-31. Az-Zumar 31, ya. Apa kata Allah di Az-Zumar 31? Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Nanti semua kamu di hari kiamat akan bertengkar. Nah, ini pasti itu ya. Nanti orang di akhirat semuanya bertengkar. Ya, suami bertengkar dengan istri, anak bertengkar dengan orang tua, kawan bertengkar dengan kawan. Jadi semua kita akan bertengkar di situ. Tidak ada orang yang tidak bertengkar, semua akan bertengkar di akhirat. Ya. Makanya kata Allah, semua kawan akan menjadi lawan. Nanti baca di Az-Zukhruf 67. Ya. Az-Zukhruf 67. Al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Semua kawan-kawan nanti di hari kiamat akan menjadi lawan. Kata Allah begitu. Semua kawan-kawan di hari kiamat akan menjadi lawan. Nanti baca di Az-Zukhruf ya. Surat 43 ayat 67. Semua kawan akan menjadi musuh. Ya kalau jadi musuh pasti bertengkar. Jadi kawan-kawan nanti bertengkar. Ya, adik, kakak bertengkar, orang tua, anak bertengkar, suami, istri bertengkar, kawan bertengkar, semua bertengkar. Tidak ada yang bertengkar. Karena semua orang akan bertengkar di akhirat, maka perlu pengadilan. Kalau tidak bagaimana memutuskan pertengkaran? Maka perlu pengadilan. Nanti kita Bapak Ibu saling tunjuk menunjuk. Ya, hak-hak ibu yang tidak dipenuhi suami, ibu tunjuk. Dulu suami saya tidak begini, tidak begini. Dia ego, dia tidak memenuhi hak-hak saya. Padahal kata suami, 80 dan kisah doa, kalau saya mau dia juga kalian ya. Ya pasti ibu, itu pasti bertengkar. Ibu tidak banyak hak ibu yang ada dipenuhi suami selama ini. Wah, apakah banyak harta yang dipenuhi ibu? Habis ada pengadilan, saling tuntut. Kecuali berjalan mati, itulah saling ridho. Ya, kalau saling reda, ada perpecahan. Lah ada perkara. Gitu tuh. Itu makanya penting orang menyelesaikannya minta halal di dunia. Kalau tidak minta halal di dunia, kita ke pengadilan nanti. Ya. Iya. Makanya kata Allah begitu di surat Az-Zumar ayat yang ke-31 tadi, semua kamu nanti di hari kiamat bertengkar. Tas-tasimun bertengkar. Ya kata ibu begini, kata bapak begini, saling berdalil. Ya, kawan juga begitu, yang dulu akrab saling tunjuk menunjuk dan diajak di buku ke kafe berdua, banyak praksis itu. Ibu pun buah kecil punya cik, dia tidak ada membawa, dia memang saya nyata orang ibu. Ya, dia mengirim cerita grup, dia ibu. Nah, karena bertengkar perlu dihadapkan ke pengadilan, maka Allah sebagai hakim namanya. Wa huwa khairul hakimin. Itu kenapa perlu pengadilan? Karena kita bertengkar. Yang kedua, kenapa perlu pengadilan? Karena di dunia tidak ada keadilan. Nanti baca surat Ghafir 17. Ghafir 40 17. Ya, Ghafir. Kata Allah, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma. Kalau lihat surat Ghafir ayat yang ke-17. Di hari ini semua menerima haknya. Tidak ada yang dikurangi haknya, karena hari ini tidak ada lagi kezaliman. Berarti selain daripada hari ini, maksudnya hari kiamat, banyak kezaliman. Di dunia ini, Bu, tidak sedikit kita menyaksikan kezaliman. Orang yang bersalah bebas. Orang yang tak bersalah divonis penjara. Begitu kan? Yang merampok 300 triliun
karena anak tahu. Ya kemampuan orang mengambil pisang satandar karena juga anak tahu. Dunia ini bukan tempat kita menemukan keadilan. Justru Bapak Ibu makin ke pengadilan, makin tak menemukan keadilan. Banyak ada pengadilan ada. Ya. Justru makin ke pengadilan, makin tak adil terasa. Karena polisi bisa memainkan pasal, jaksa bisa mengubah pasal, ya hakim bisa mengubah kedua vonis, ya jaksa bisa mengubah tuntutan. Semua bisa diatur hukum di Indonesia di dunia begitu. Karena itulah keadilan ada di sini. Jadi ibu kalau bertanya bersengketa dizalimi orang, tidak usahlah ke pengadilan. Tunggu pengadilan terbaik. Tunggu saja. Ibu tunggu saja akan ada kata al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Al-yauma la zulma al-yauma. Allah pastikan di hari ini tidak ada yang tidak menemukan keadilan. Jadi di dunia tidak ada keadilan. Percuma Bapak Ibu cari keadilan di sini akan ketemu. Karena dunia bukan tempat kita mendapatkan keadilan. Tidak dunia, bukan dunia. Ya. Makanya Allah siapkan pengadilan yang seadil-adilnya nanti. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca At-Takwir ayat yang kelima ya. At-Takwir itu 81, 82. At-Takwir ayat yang kelima. Kata Allah wa izal uhusyu husyirat. Ingat, nanti kata Allah semua hewan akan dikumpulkan balik di padang mahsyar. Hewan-hewan dikumpulkan balik. Kenapa hewan-hewan dikumpulkan? Supaya semua menemukan keadilan. Hewan pun yang dizalimi dia kembali mendapatkan keadilan di pengadilan Allah. Makanya kata Nabi dalam hadis Muslim, la tu'addunal hukum ila ahliha yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat semua mendapatkan haknya balik. Sampai-sampai kata Nabi yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Kambing yang bertanduk, yang menanduk, kambing yang tak bertanduk, maka dia diadili. Kambing itu bertanduk, nyotanduk dan bertanduk. Diadili. Mengapa tanduk dan bertanduk? Maka yang tak bertanduk, kata Nabi dikasih tanduk pula dia. Itu buktinya semua mendapatkan keadilan hingga binatang. Tidak ada yang tidak mendapatkan keadilan, semua termasuk binatang. Ibu-ibu yang pernah membungkam kepala kucing mati, atau kucing masih ikan yang bungkam kepala itu. Ibu diadili itu, diadili. Kucing itu datang ke pengadilan besok. Buhak, ibu tuah, topok kepala dia. Ini ibu ni. Dia tokok kepalanya. Yo. Bago tokok. Dia cino ikan den. Adanya orang kucing tadi. Dia cino ikan ibu tu. Tak boleh cino orang kucing tu. Ibu tu ikannya kadang-kadang saya dah den. Dia cakap dia dah game. Kadang punya minggu pun tokok boleh langsung. Jadi ibu hati-hati ya. Itu makanya kata Nabi, kalau engkau menyembelih hewan, mendabidawi, kambing, ayam kan dimakan, boleh. Tapi syaratnya kata Nabi, fa'ahsinu zibha, tajamkan pisau. Baikkan cara sembelihannya, sekali dorong putus nadinya. Tak boleh begini. Dia akan menuntut di akhirat. Karena ada pengadilan. Itu rahasianya surah At-Takwir tadi ini, ayat kelima. Kenapa binatang-binatang nanti dikumpulkan di akhirat? Untuk diadili. Binatang dengan binatang diadili, apalagi binatang dengan manusia. Wajar kata Nabi ada perempuan masuk neraka karena tuntutan kucing. Ada kucing yang menuntut ibu ini. Kadang dikurungnya ibu kucing pun ibu kok. Mungkin kucing pun tangkap mungkin, kan? Kurung. Dan lagi bagaimana? Itu kucing menuntut ibu itu masuk neraka. Ini pengadilan. Iya. Ini mengurung binatang pun tidak perlu haknya panjang masalah. Itu yang saya sering sampaikan banyak saya lihat bapak-bapak
yang suku mengurung-urung, kancak olah pendulum. Kalau apakah mengurung-urung, gue kandang sekarang saja kok. Tanah pohon dalam, gue kolam mandi, tidak usah semprot-semprot begitu. Nah, yang paling pokok carikan pasangan. Tidak boleh burung kau menudah. Tidak boleh. Karena kecil burung dulu sekolah dulu serabut biologi, serabut IPA. Kecil burung biologi ya, burung-burung kau tiari kami. Burung gereja kau keketek katanya. Itu puluhan kali saya kawin. Burung gereja kau paling acok kawin. Puluhan kali saya. Ikut rasa tahun memang udah di kandang. Kalau apa-apa ya, belum ngurus burung. Kalau udah tapi panjang apa? Nah, karena semua akan diadili. Ya, semua akan diadili. Nah, di pengadilan tuh, ya, di pengadilan itu, seperti pengadilan dunia, Bapak Ibu ya. Pengadilan akhirat itu seperti pengadilan dunia. Ada instrumen-instrumen pengadilan. Satu, ada terdakwa. Siapa terdakwanya? Semua manusia terdakwa di hari kiamat. Karena Bapak Ibu punya akal. Yang punya akal dia mukallaf namanya. Terdakwa semua yang punya akal. Bapak Ibu kalau dari jadi terdakwa, lagi dua. Dan jadi terdakwa. Nanti baca surat Maryam. Yang surat Maryam 95. Ya surat 19. Ya 95. Ya Maryam 95. Kulluhum atiyah, kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kamu tanpa kecuali akan datang ke pengadilan Allah tanpa didampingi pengacara. Farda tanpa pengacara, sendirian. Kalau di dunia Bapak Ibu datang ke pengadilan ada pengacara. Kita bisa sewa kuasa hukum ya. Penegak hukum, pengacara. Di hari kiamat kata Allah semua manusia datang ke pengadilan farda. Farda itu tanpa bantuan hukum. Sendiri-sendiri. Nah, orang kata ayah dunia, awak kan diadili pembela tidak ada farda. Ya semuanya farda sendirian. Jadi kita ini semua terdakwa. Bapak Ibu semua akan jadi terdakwa di akhirat. Coba kalau satu orang Bapak Ibu wajahnya tunduk, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah di hari itu tunduk karena semua terdakwa pasti wajahnya tunduk. Terdakwa itu pasti punya beban berat karena dia akan diadili. Itu maka wajah tunduk khashi'ah karena semua jadi terdakwa. Nah. Lalu yang kedua instrumennya ada barang bukti. Jadi sama lah di pengadilan kalau kita diadili ada barang bukti kan. Nah barang bukti itu disebutkan di surah Al-Mutaffifin ayat 6, 7, 8, 9. Al-Mutaffifin 6 sampai 9. Al-Mutaffifin surat 80 berapa? Mutaffifin 83 1 6 sampai 9. Ada namanya Kitabun Marqum. Ada yang 9 ya. Kata Allah, ada catatan digital. Namanya Kitabun Marqum. Ya, Kitabun Marqum, Marqum itu rakam itu dengan digit. Ibu bapak semuanya terekam dengan baik. Buruk baiknya amal kita sampai detiknya. Hari itu jam sekian, menit sekian, detik sekian, itu rekamannya jelas. Namanya Kitabun Marqum dan itu dihadirkan semua nanti di pengadilan. Barang bukti namanya. Ya, jejak digital. Karena apapun yang Bapak Ibu ya lakukan itu ada jejak. Pasti meninggalkan bekas jejak. Itu makanya disuruh kita pindah-pindah sholat sunat. Ibu sholat sunat nanti pindah. Habis sholat wajib tidak rawatibnya atau ya Pak dia tidak supaya saksi ada
Karena itu akan menjadi catatan digital kita. Nah, yang ketiga, ini pokok kita nih, ada saksi-saksi. Saksi inilah yang kita bahas. Instrumen pengadilan itu saksi. Dan hebatnya Bapak Ibu, di hari kita diadili, saksi itu bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Di surat Yasin, wa tukallimuna aydihim, tangan mereka berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi. Di surat Fussilat, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum, bersaksi juga telinga mereka, mata mereka, wa juluduhum, dan kulit mereka. Jadi saksi ini Bapak Ibu, ya, satu, tangan, dua, kaki, tiga, telinga, empat, mata, lima, kulit. Ini saksi nanti ya. Ini saksi. Ya. Nanti Bapak Ibu ketika diadili di akhirat, ini yang bersaksi. Tangan, kaki, telinga, mata, kulit, 5. Nih. Tapi hebatnya yang bicara cuma satu, tangan. Wa tukallimuna aydihim. Nah, tukallimu ini namanya fi'il muta'addi. Ya, tukallimu. Ini tangan tidak dipaksa bicara. Dia bicara sendiri tanpa diminta. Kaki saksi, syahidah, tashhadu. Kalau kaki dia tashhadu saja, dia tidak bicara, ngangguk aja. Apa yang dikatakan tangan, kaki ngangguk. Nah, pertanyaannya kenapa tangan yang bicara? Karena tangan eksekutor. Tangan itu eksekutor. Dia yang pegang, dia yang ambil, dia yang pukul, dia yang lempar. Maka tangan bicara karena dia yang melakukan. Karena tangan yang eksekutornya, maka tangan bicara. Dia akan berbicara apapun yang dia perbuat. Kalau kaki tidak berbuat, kaki hanya mengantarkan saja. Ya kan? Ketika tangan berkata, "Ya, dulu saya yang ambil," kata kaki, "Oke, saya antar." Ya kan? Itu kenapa kaki saksi. Karena kaki yang antar, yang eksekusi tangan, maka tangan yang bicara. Dan ini Bapak Ibu, mereka tidak diminta bicara ya. Tidak, mereka bicara sendiri. Karena begini Bu, kalau diminta bicara, itu bahasa Arabnya istashhada. Ya, ini kalau diminta berbicara ini ditambah sinta. Istashhada. Coba nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Baqarah 282. Nanti baca Al-Baqarah 282 ayat tentang hutang. Tentang hutang. Kalau kamu berhutang, kata Allah, pertama, ila ajalin musamma, tentukan waktu pembayaran. Tidak boleh hutang tanpa waktu. Tidak boleh. Kau cekap. Ibu kalau berhutang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 minggu, 2 minggu, wajib. Ada ajalnya. Tidak boleh hutang tu bila kau dibayar salah, tidak boleh. Banyak cakap sudah itu. Wah minta, tapi bila kau dibayar saya, itu hutanglah. Kau yang salah. Yang kedua, faktubu tulis. Hutangnya tulis. Katalah begitu. Nah, yang ketiga kata Allah, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Mintalah menjadi saksi 2 orang laki-laki di antara kamu. Jadi hutang pada saksi. Kau minta gitu Pak. Nah, meminta jadi saksi bahasa Arabnya wastashhidu.
istashhada. Jadi Pak, tolong saksian ya, tolong jadi saksi ya. Itu namanya istashhada. Makanya ibu kalau muntah perlu saksi. Saksi 2 orang laki-laki. Tidak boleh polisi kan? Dan kena polisi kata Nabi. Pertama ni perempuan, kedua makan kurang. Perempuan. Itu apa ibu rajin mencatat? Orang rajin mencatat tu tanpa perempuan. Kau coba lihat. Jadi lah apa orang tu. Dia zakat. Zakat tu sikit. Ingatan kuat. Pokoknya apa-apa tidak ada orang buat. Cuma apa-apa kau jarang-jarang tulisan apa kau rancang ni. Kalau ibu rapi rancang tulisan kau wajib mencatat. Nah tulisan apa kau? Tahu memang pamalih ni. Kalau kami pun ada kami wadah utak kami kadang kepala kami kadang ibu ketik kalau ketik nak ketik puluh ribu tak ketik tapi kalau rajin mencatat tu ya tu tak perlu asal rajin mencatat tak perlu makanya apa-apa pun ada mencatat tak ada lah alah betul lah itu dia kamu dia tak tiga ya apa itu tapi begitu. Itu maka saksi pun dah boleh berusi. Saksi harus laki-laki 2 orang. Kalau tak ada laki-laki 2 orang, boleh cik laki-laki tapi yang cik lain nanti 2 berusi. Itu ya. Ada boleh hampir berusi dah boleh. Wajib ada cik laki-laki. Pengganti yang satu tadi, 2 perempuan. Apa itu aturan? Jadi meminta bersaksi itu bahasa Arabnya istashhada. Tadi di surat Yasin tashhadu bukan nastashhad. Oh kami dah meminta kaki bersaksi. Kaki itu bersaksi sendiri dengan kesadarannya, tak ada paksa. Ini kan aneh. Kita diadili, kaki sendiri yang jadi saksi, tangan sendiri yang bicara. Para kita yang mau diadili. Dan mereka jujur, karena mulut dan kunci. Kenapa mulut dikunci? Karena mulut itu santi yang menutup. Apa dikunci mulut? Itu makanya ayat mana ibu ada afwahi. Di hari itu mulut dikunci. Kenapa mulut dikunci dulu? Karena mulut ini terlatih berdusta, terlatih berbohong mulut. Apalagi ibu. Baca cerita surat Yusuf. Nabi Yusuf digoda Zulekha, dikurung Zulekha, kunci pintu. Dari itu Yusuf lari, dibuka pintu, ibu suami Zulekha. Apa kata Zulekha? Apa hukuman untuk orang yang hendak berbuat jahat pada istrimu? Jodoh ini, dah saja ibu. Putar langsung fakta dari pelaku jadi korban langsung dapat. Coba kau dikunci mulut deh, sampai menutup. Nah, karena itu tangan bicara dengan kesadaran tidak dipaksa, kaki bersaksi dengan kesadaran tidak dipaksa-paksa, mata begitu, telinga begitu, kulit juga begitu. Yang unik, yang menarik ini. Ketika kulit ikut bersaksi di surat Fussilat, itu manusia berkata kulit 5 syahid itu. Loh, kalian kok ikut-ikutan bersaksi? Gitu. Kan saksi ada tangan, kaki, telinga, mata. Yang keempat tidak ditanya. Manusia tidak bertanya kepada mata, telinga, kaki. Kenapa kalian ikut pula bersaksi? Tidak. Yang ditanya kulit. Loh, kalian kenapa ikut bersaksi pula? Yang ditanya cuma kulit. Wa qalu li juludihim, manusia berkata ke kulit mereka, 5 syahidun alaina. Kalian ikut pula bersaksi. Kalau mata, telinga, tangan, kaki oke lah. Tapi yang kulit, kenapa bersaksi pula?
Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kulit ditanya? Kenapa tangan kaki ditanya? Kulitnya ditanya. Kenapa? Karena yang akan merasakan azab dari vonis pengadilan kulit. Kan aneh, dia yang akan diazab, dia pula yang bersaksi. Kan aneh. Karena begini, Bapak Ibu kalau baca nanti di sini An-Nisa 56. Ya, An-Nisa 56. Kata Allah, kullama natijat juluduhum baddalnahu juludan ghairah liyazuqul azab. Setiap kulit mereka hangus diganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Berarti yang diazab kulit. Kenapa kulit yang diazab? Karena yang merasakan sakit kulit. Yang merasakan sakit kulit. Ibu kalau luku, dalam luku, itu sudah sakit. Tapi tak kelupi ada kulit di asfal. Pagi makan yang dekat itu. Kenapa? Karena kulit itu yang merasakan sakit. Nah, sementara kulit akan diazab, dia bersaksi pula, memberatkan azab untuk dia sendiri. Karena itu, makanya manusia bertanya, kenapa kalian menjadi saksi? Karena dia akan diazab. Ya, makanya Bapak Ibu ini di An-Nisa 56 ini kata Allah, ketika kulitnya matang, nadijatnya artinya matang. Ibu kalau masak yang ikan, itu masak ikan yang masak itu namanya nadijah. Kenapa kulit masak? Nanti baca Al-Ahzab 66 Kenapa kulit masak? Kenapa kulit masak? Nadijat dulu. Katalah yauma tuqallabu wujuhum finnar. Nanti di neraka wajah manusia itu dibolak-balik. Itu mau masak. Kalau tidak dibolak-balik mungkin aku tidak masak, akan api. Tapi di akhirat dalam neraka katalah tuqallabu, di hari itu dalam neraka dibolak-balik. Ibarat ibu memanggang ikan dan bakar. Bolak-balik. Nah begitulah nanti di akhirat. Azab neraka begitu. Makanya mereka disebut masak. Setiap kali ya kulit mereka masak diganti dengan kulit baru. Nah, itu keadaan itu. Ya. Jadi di neraka tuh dilempar langsung aja dia tendangannya sudah ditangkap dia bolak-balik. Nah, kurung tanah ini kok. Balik tanah ini sampai ratu. Saya tak bisa. Percaya dulu. Nah, hebatnya begini. Kan yang dibolak-balik kulit, yang dibakar kulit, tapi kata Allah liyazuqul azab. Liyazuqu al-azab. Liyazuqul azab. Kulit mereka dibolak-balik dalam neraka itu supaya merasakan azab. Padahal Bapak Ibu kalau buka kamus, kulit kalau merasakan sesuatu sakit atau enak bukan zata tapi massa. Kulit indera perasa kita ini ada dua. Ada kulit, ada lidah. Ya. Kalau kulit yang merasakan namanya massa. Kalau lidah yang merasakan zata. Itu bahasa Arab begitu. Jadi kalau kulit merasakan itu bahasa Arabnya massa. Coba nanti baca surat Maryam 20. Ya, surat Maryam ayat 20 ya. Maryam 19 ayat 20. Maryam ketika dikasih tahu bahwa dia akan hamil, apa kata Maryam? Anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni bashar. Di sana digunakan yamsas.
saya tidak pernah merasakan sentuhan laki-laki. Maka sentuhan kulit disebut massa. Jadi kalau kulit yang merasakan sesuatu, maka disebut massa. Bagaimana saya akan hamil? Saya tidak pernah merasakan sentuhan laki-laki. Tidak mungkin hamil. Bapak Ibu kalau baca di surat Al-Mujadilah ayat 3 dan 4, dibaca Al-Mujadilah. Al-Mujadilah surat 40, 50 berapa? 9, 58, 34. Al-Mujadilah. Kata Allah, wallazina yuzahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Kalau ada laki-laki menzihar istrinya, maka dia wajib memerdekakan budak kalau ingin dia kembali menggauli istrinya sebelum mereka tamassa, saling merasakan sentuhan kulit mereka. Maksudnya berhubungan suami istri. Kalau tidak ada budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Di sini ada kata yatamassa. Yatamassa itu artinya saling merasakan kulit. Maksudnya bergaul sama istri. Kalau ada bapak-bapak menzihar istrinya, wajib puasa 2 bulan sebelum menyentuh kulit istri. Kira gitu, yatamassa. Menzihar istri itu maksudnya menyamakan istri dengan ibu zihar. Itu engkau sambung jika Muhammad. Puasa 2 bulan. Kalau tidak punya saudara-saudara rumah haram. Boleh. Puasa 2 bulan berturut-turut. Hari kali 9 batal ulang balik. Makanya tidak boleh menzihar istri. Ya, dulu orang Arab kalau ingin membuat istri apa namanya itu sakit, maka zihar. Karena kalau dizihar, dia tidak ada kejelasan. Dia tidak status istri, karena tidak boleh digauli. Dia pun tidak diceraikan. Maka dia terkatung-katung itu kalau dizihar. Jadi laki-laki kalau dia marah sama istrinya, ingin menghukum istrinya dengan sangat sadis, diziharnya istri. Engkau seperti hidungnya, kok matonya, tangannya, kakinya, pokoknya badannya lah, kok rambutnya. Bisa mungkin itu awak zihar. Zihar itu jadinya punggung, anggota tubuh. Tapi kalau masakannya tidak dilama, masakan ibu sama warna aja, masakan sama aku itu tidak apa, cocok aja, betul-betul ya. Atau pemberangnya, penyerengenya, panjawinnya, sama warna juga apa, panjawin itu tidak apa. Itu sifat, yang tidak itu fisik. Bahkan para ulama sebagian melarang memanggil istri dengan panggilan yang melahirkan seperti mama, bunda, umi, mami, ya, ibu. Itu bahagian daripada menyamakan istri dengan ibu kita. Tidak boleh. Jadi ibu apa-apa, kalau ibu tidak masalah panggil ayah, karena zihar untuk suami. Zihar tidak berlaku bagi istri. Karena zihar itu bahagian dari talak bercerai. Ya. Ibu kalau menceraikan suami, apa jatuh tak? Saat dia mencoba apa dan tanah dah. Saya mencoba nak pulang dari tanah dah, tak apa. Dia hari itu dia cekik pula. Tapi kalau kami dan tanah tahu rasa saya. Karena kami cerai itu kan zihar bagian dari perceraian. Jadi kalau ibu memanggil ayah ke suami tidak apa-apa. Ulama bisa bilang begitu, tidak apa. Yang sudah zihar, sudah satu hak suami. Tapi kalau suami memanggil mama, nah itu sebagian mengatakan itu zihar. Maka cara yang paling aman tambah dengan anak mama Sonia, mama Alek. Nah, itu boleh. Tapi kalau mama saja tidak boleh. Ustaz, kalau tak biasa itu Ustaz ada gaya kok payah mau banyak. Ada lagi aku kayak ini. Kalau itu diperbedakan ulama. Kalau saya lebih hati-hati. Kalau saya tetap
tidak membolehkan si suami memanggil istrinya dengan panggilan yang melahirkan. Kalau ibu boleh, kalau ibu tidak melahirkan. Ya. Kalau yang boleh itu tidak boleh. Ya, saya sarankan bapak-bapak nanti ubah saja kalau bisa. Panggil yang lama boleh. Ya. Ayo, ayah bebek. Tapi tentu disosialisasikan ini. Kau ibu-ibu, tak ibu pengajian apa? Ibu tak tahu ibu kau kata betul kan ibu rumah ibu. Assalamualaikum, ayah bebek. Pakai ibu, ayah kepanjang mulai. Selamat gaji aja lah. Ada panggil yang ada panggil ibu kan punya apa? Kan punya panggilan spesial ketika dulu menikah. Ada tuh panggil sebelum punya anak, ada panggilan terus. Balik kasih balik. Aku tetangga aku, dia panggil orang rumahnya Bin. Aku tahun-tahun tetangga, ya aku tahu kalau istri pun tak Bin, tapi aku dah kepo loh dia. Istri aku kepo. Istri aku kepo. Bin, namun ini kita Bin. Kau udah ke rumah mama Bin ini, itu panggilan saya, nama ini. Artinya bisa lah dipakai. Nah, tapi tadi poin kita bersentuhan suami istri itu yang merasakan sentuhan kulit, bahasa Arabnya yatamassa. Jadi kata massa ya. Jadi tadi kan penduduk neraka kulit mereka diazab. Yang diazab kan kulit. Tapi kenapa yazuku? Bukan liyamassu. Kan yang merasakan kulit. Ya kalau kulit masak. Tapi zaqa, karena zaqa itu yang merasakan adalah lidah. Lidah. Coba nanti Bapak baca surat Al-A'raf ayat 22. Ya, surat Al-A'raf ayat 22 ya. Al-A'raf 7:22. Kata Allah, fadallahuma bihururin falamma zaqash syajar wa badat lahuma sawatuhuma. Ketika Nabi Adam dan istrinya merasakan buah pohon yang dilarang. Kalau buah pohon, apa yang merasakan buah? Lidah. Apa bahasanya lidah merasakan? Zaqa. Falamma zaqash syajar. Ketika Adam dan Hawa merasakan buah itu. Karena buah yang merasakan adalah lidah. Nah, lidah merasakan sesuatu itu bahasanya zaqa, zauqna, yazuqu. Nah, anehnya tadi di surah An-Nisa 56 kan yang merasakan azab kulit. Tapi bahasanya yazuqu. Kenapa? Ini perasaan yang tidak wajar. Saking tidak wajarnya, tidak tahu lagi mau dipakai di mana bahasanya, kira-kira gitu. Karena kondisi di neraka itu semuanya tidak ada yang wajar. Apapun yang ada di neraka itu tidak ada yang wajar. Tidak ada yang wajar. Makanya coba Bapak Ibu, kalau misalnya dalam hadis Bukhari kata Nabi betapa manusia tidak wajar dalam neraka. Penduduk neraka itu badannya kata Nabi sangat besar sampai dirsuhu misal Uhud, satu giginya sebesar bukit Uhud. Nah, itu tidak wajar itu. Ibu sampai ke Makkah, ke Madinah, kenapa bukit Uhud? Itu satu gigi penghuni neraka. Kalau giginya cium sekarang bukit Uhud, itu telingo selawian. Kapal sekarang masuk. Wadah tuh, badan. Kalau gigi sekarang bukit Uhud. Kata normal gigi sekarang bukit Uhud. Tak normal tu. Ya. Kalau gigi adalah senti. Maka itu kadang bawah.
Hanya segadang bukit Uhud cekik. Makanya kata Nabi, baina mangkabai, jarak baik bidang bahu penghuni neraka itu masih rata salah satu ayam, perjalanan dengan kendaraan 3 hari. Nih ibu kalau di kendaraan mobil di atas pundak penghuni neraka 3 hari itu dengan mobil. Kadang itu tidak normal itu. Waktu dikatakan penghuni neraka itu supaya gampang mengazab. Nyoba dan itu kalau kadang ibu mengazab murah. Biji yang sama tu takut kan itu. Tapi kalau kini badannya ibu ngomong-ngomong dari bayang mereka kerja. Kalau dikatakan kalau kita tetap bayang mereka kerja ya. Tapi supaya tidak payah mengazabnya. Kalau kadang itu mereka hebat itu. Tak lari-lari itu toko saja. Itu kenapa di neraka itu tidak ada yang normal. Sebagaimana juga di surga tidak ada yang normal juga. Kenapa? Karena di surga itu kenikmatannya pun tidak bisa digambarkan sebagaimana azab di neraka. Makanya kalau di surga kata Nabi kan begitu, wafaqihatin katsirah la maqsu'atin wa la akhir. Di surga itu buah-buahannya tidak ada batas. Besar buahan di surga itu kata Nabi kalkilar, satu buah itu sebesar gunung. Jadi salah sekadar gunung Merapi, ya bukan sekadar gunung Kerinci, dan nenek orang-orang luar, nenek langsir sekadar gunung Sekalang. Dan kata Nabi laisa fihal ajab, semua buahan di surga tidak berizin. Jadi rambutan sekadar gunung Kerinci itu dah diam saja, sudah izin. Itu apa? Lansir dan ada izin. Kalau lansir dunia itu ada izin membadang, buahnya tipi, dagingnya tipi, asam. Jadi itulah surga. Tapi ibu pikirlah cara makannya. Sekadar gunung besar. Panik makan buah makan itu. Nyawa makan di surga itu tidak ada lapar, tidak ada kenyang. Kita makan itu nikmat saja ibu, nikmat. Dan hebatnya kata Nabi, setiap gigitan buah bukan setiap buah. Setiap gigitan buah itu rasanya berbeda-beda. Jadi gigi C, gigi 2, gigi 3 itu tidak sama. Dan satu gigi kata Nabi rasanya 70. Nano-nano 70. Makanya kita tidak pernah bosan di surga, tidak ada bosan itu, tidak ada bosan. Karena di sana itu tidak ada ya lapar, nyoba ambil awak bosan kok kanyang. Kalau kanyang tidak ada, ya pasti makan itu kenikmatan saja. Tapi di neraka kebalikannya, tidak normal pula keadaan di sana. Dan itu penggunaan kata-kata tidak normal pula. Yang harusnya liyamassu al-azab diganti Allah liyazuqul azab. Tidak pada tempatnya itu kata kira-kira begitu. Sebagaimana azab tidak pada ukurannya. Kalau manusia diazab, azab tak pernah bisa diukur. Kalau manusia bahagia, bahagia pun tidak bisa diukur. Itu makanya dunia ini serba kecil. Kalau bapak ibu susah, susahnya cuma kecil dunia ini. Ibu bapak susah ibu di dunia itu mati gitu. Yalah. Kalau mati habis kesusahan. Itu makanya penduduk neraka ketika dalam neraka itu minta mati. Coba nanti bapak baca surah Az-Zukhruf. Surat 43 ayat 77. Ya. Saking tidak normalnya rasa hidup di sana. Yang tidak normal itu kata yang masuk harusnya menjadi yazubu. Itu tidak normal nama itu secara bahasa. Tidak pada tempatnya kata itu. Kira-kira begitu. Karena kata yazubu tempatnya pada lidah. Kata al-julud tempatnya massa. Karena hidup benar-benar tidak normal lagi di sana, maka manusia berteriak dalam neraka itu agar mematikan mereka. Ya malaikat Malik, begitu kata mereka ya. Ya Malik, wahai malaikat Malik,
liyaqdi alaina rabbuka. Tolonglah engkau minta ke Tuhan agar mematikan kami di sini. Ibu ada yang ingin mati sekarang? Ada yang ingin mati sekarang? Tidak akan ada. Dalam neraka yang paling dirindukan penduduk neraka itu mati. Padahal dia tahu mati itu sakit. Bapak Ibu, mati itu sakit tuh Bapak Ibu. Itu makanya di surah Al-Qiyamah ayat 26, 27, 28 itu. Wa qila man raqa. Siapa yang bisa menyembuhkan engkau dari sakit mati hari ini? Ya, kalla iza balagatit taraqi wa qila man raqa. Sakit mati itu sama sakit, maka disebut raqa, sakit. Ini mati itu puncak sakit itu. Ibu kalau puncak sakit enggak mati. Ibu lanjut sakit itu. Lutut, pinggang, hari, gigi. Kalau mati ini kan puncak sakit itu masa puncak mati itu. Coba kok mati itu komplikasi. Komplikasi itu lah kompleks. Lah sadonya sakit, puncak mati. Makanya ibu kalau lagi ibu penyakit langsung tak kalah mol itu. Kakinya sakit, ya paru lah sakit, dado rasa sakit, aduh itu lah komplikasi itu. Mati itu. Ini apa begitu? Kalau ibu lah, ya penyakit itu puncak mati. Makanya mati itu puncak sakit. Tidak ada sakit di atas lagi mati. Atau makanya menjadi sakarat. Ya, wajahat sakratul maut bil haq itu ya di surat Qaf ayat yang ke-19. Kenapa mati disebut sakarat? Karena dia sudah hilang akal karena sakit itu. Dia sakit itu kalau puncak sakit, akal hilang itu. Biasa puncak sakit itu. Orang kalau puncak sakit itu menjadi sakarat, hilang akal dan tak merasa sakit lagi itu. Ini yang membuat orang serasa sakit akal lah. Maka orang dibius setelah sakit di mana akan akalnya boleh. Hilang akalnya di puncak sakit. Memang betul kaidah hukumnya itu ya. Yo kalau sakit itu tahu naik di puncak sakit itu hilang sakit terus. Itu makanya orang kalau galak itu menangis gitu. Tak bisa juga galak deh, cuma nangis gitu. Jadi nangis itu puncak galak. Galak yang tak bisa lagi di galakan nangis. Kebalikan orang kalau menangis itu galak surat saja. Kalau galak surat sudah dapat sedih itu. Kalau puncak sedih namun itu galak surat. Jadi kalau mendengar ada orang galak surat itu puncak nangis. Jadi sakit itu puncaknya mati. Anehnya penduduk neraka minta mati. Aneh. Dia pernah merasakan sakit mati, tapi dia minta mati. Ya Tuhan, matikan kami di sini. Kenapa? Karena liyazuqul azab, karena tidak wajar azabnya, tidak wajar. Bapak Ibu, kata Nabi, ini kita bicara neraka. Dan dalam surah Al-Mursalat dibaca di Al-Mursalat ayat 32 ke bawah. Innaha tarmi bisyararin kalqasar. Neraka itu meledak-ledak. Yang ledakannya menghasilkan bunga-bunga api. Kayak itu bikin api pun ada meledak bunga api. Bunga api Jahannam itu kata Nabi satu sebesar istana. Barang kadang ledak bunga api itu sekadang istana aja. Nah, yang paling dingin dari Jahannam itu bunga api itu yang namanya syarar. Syarar itu yang paling dingin dari Jahannam. Dan kata Nabi narukum juz'un min sab'ina nari Jahannam. Api yang di dunia ini panasnya 1/70 bunga Jahannam tadi. Bunga Jahannam yang paling dingin 70 kali lebih panas dari api dunia. Tidak wajar. Karena tidak wajar. Makanya ungkapan-ungkapan Al-Quran yang menyebutkan azab itu pola-pola katanya pun tak wajar pula.
Kalau pola yang normal tadi di An-Nisa ayat 50 itu liyamassul azab. Karena julud tangannya yang merasa. Tapi tidak diganti liyazukul azab, padahal yazukul untuk lidah. Itu bahasanya begitu. Karena ini memberikan isyarat semua yang di neraka itu dalam keadaan yang tidak normal. Saking tidak normalnya, manusia berteriak setiap saat agar dimatikan. Padahal di dunia ini orang takut dengan mati. Nah, di neraka nanti manusia minta dimatikan. Nah, itulah rahasia ya. Kenapa di surah An-Nisa tadi itu ya liyazukul azab. Dan itu kenapa tadi di surah Fussilat manusia berkata ke kulit, lima syahidtum alaina. Kalian kenapa ikut jadi saksi? Karena kalian mau diazab nih. Kalian bersaksi pula. Karena semua keadaan di sana sudah tidak normal. Kalau semua tidak normal, maka begitulah ungkapan-ungkapan Al-Quran yang menceritakan tentang azab di akhirat. Makanya Bapak Ibu, azab dan nikmat di akhirat mala ainun ra'at, tak bisa mata melihat, wala uzunun sami'at, tak bisa telinga mendengar cerita, wala sami'a ala qalbil basar, hati pun tak bisa membayangkan. Jadi membayangkan surga itu tak akan terbayangkan oleh hati. Jadi membayangkan neraka itu tak akan mampu hati membayangkannya. Semua kenikmatan atau azab akhirat itu melebihi apa yang kita bayangkan. Dalam Al-Quran hanya dijelaskan sebatas yang bisa kita paham. Tapi kisaran-kisaran halus adalah gaya-gaya ungkapan Al-Quran. Cerita tentang neraka itu bahasanya banyak yang tidak wajar, banyak yang tidak pas pada porsinya untuk menunjukkan azab itu tidak wajar. Sebagaimana ungkapannya pun tidak normal dan tidak wajar. Nah itu ya, maksud dari surat Yasin 65, Fussilat 21, An-Nisa 56. Ini sudah lewat jam 11 seperti biasa. Kalau ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam. Ya. Jadi bagaimana kita yang masuk di dunia sudah menjaga kebersihan dirinya, apakah itu akan mendapatkan seperti itu juga? Maksudnya dia diadili, semua manusia diadili, hewan diadili. Lalu kalau kita menjaga kebersihan, Ya, sementara kita di dunia ini kan sudah menjaga ini ya, dari tetangga, dari teman-teman gitu. Jadi saya sudah menjaga serasi, pokoknya tidak ada kebersihan seperti itu. kok masih diadili kan? Oh iya. Ya pasti kita akan melakukan hal-hal yang membuat orang lain tersakiti, dirugikan, pasti. Kalau itu dilakukan, pasti diadili. Tapi kalau semua sudah selesai di dunia, pengadilan tidak ada lagi. Begini, orang membunuh, orang dibunuh nih, membunuh dia. Apa hukumannya Allah? Kisas kan? Kalau dia sudah dibunuh, dikisas pula, masih diadili di akhirat tak? Tidak. Dia langsung ke surga. Kenapa? Dia sudah diadili di dunia oleh Allah. Kisas itu hukum Allah di dunia, supaya tidak menerima hukum akhirat. Jadi pelaku pembunuh dibunuh itu, dia sudah mengikuti hukum Allah di sini. Kalau dia tidak dibunuh, akan diadili di akhirat sesuai hukum Allah. Karena dia belum melakukan hukum Allah. Yang korupsi, kalau dipotong tangannya, dia tidak diadili lagi di akhirat. Loss dari pengadilan akhirat. Karena sudah alami di dunia pengadilan. Tapi yang korupsi masuk penjara, diadili balik, dia untuk mandiri. Yang membunuh dihukum seumur hidup, nanti diadili balik. Karena belum sesuai dengan keadilan. Kalau sudah sesuai dengan keadilan Allah, tidak ada diadili lagi. Yang berzina dirajam sampai mati, masih diadili di akhirat? Tidak, karena sudah diikuti pengadilan Allah. Tapi kalau ada berzina lalu dinikahkan, diadili balik di akhirat. Dan dia belum dapat keadilan lagi.
Nah, begitulah aturannya. Itu makanya perlu makanya sahabat itu pernah ada sahabat yang melakukan perzinahan. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, rajamlah saya karena saya sudah berzina. Kata Nabi, ada saksi? Tidak ada saksi ya Rasulullah. Tidak ada saksi. Kalau begitu, bersumpahlah engkau 5 kali. Demi Allah saya berzina, demi Allah saya berzina. Yang kelima, jika saya berbohong, laknat Allah untuk saya. Dia eksekusi dia, dirajam dia. Dia minta dirajam sendiri. Kenapa? Karena dia tidak kuat menghadapi pengadilan Allah di akhirat. Lebih enak pengadilan dunia. Seberat-berat pengadilan dunia mati, itulah parah. Di akhirat tidak mati tidak ada. Lebih enak dari dunia. Itu yang membunuh kemarin itu harus hukum mati. Karena dia menindas kendaraan, hukum mati. Kalau dia dihukum mati, hukum kisah dia, maka dia tidak menghadapi pengadilan akhirat. Karena dia sudah mendapat keadilan di sini. Ini kan kenapa harus ada pengadilan di akhirat? Karena di dunia tidak ada keadilan kan? Itu prinsipnya. Yang belum mendapatkan keadilan di dunia akan mendapatkannya di akhirat. Tapi yang sudah di dunia tidak lagi. Seperti kasus Freddy Budiman. Itu Freddy Budiman itu sudah dihukum mati ya. Karena memang begitu aturannya. Hukum Allah itu memang begitu, hukum mati. Kalau dia sudah dihukum mati, berarti dia tidak diadili lagi di akhirat. Kenapa? Karena sudah dihukum mati. Dia sudah diadili dengan keadilan Tuhan, maka surga masuk. Iyalah. Hukuman mati ini membuat dosanya hapus. Darah dia yang tertumpah itu yang membuat dosanya gugur. Sama orang mati perang karena darahnya tertumpah, hilang dosa. Orang mati tabrak mobil karena darah tertumpah, hilang dosa. Orang yang mati jatuh karena darah tertumpah, hilang dosa. Ibu yang mati melahirkan karena darah tertumpah, hilang dosa. Dan ibu kalau mereka berdarah-darah, ibu, darah itu mengampuni dosa. Ya. Taubat itu kalau dengan Allah. Kalau dengan makhluk, itu kan dengan makhluk urusannya pengadilan. Kalau dengan Allah, kalau bertobat menjelang nyawanya akan menggolongkan, ampuni semua. Kata Nabi begitu. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan mengampuni dosa semua hamba kalau dia bertobat sebelum nyawanya mencapai kerongkongan. Itu dosa dengan Allah. Ibu dosa dengan suami tidak bisa tobat. Suami ibu nuntut bagaimana tobat? Apa dengan dosa dengan istri tidak bisa tobat? Kecuali minta halal dari dia. Kalau sudah dia halalkan tidak ada pengadilan lagi. Sudah dia halalkan. Masalahnya jadi binatang buat halal. Ibu siapa halal kecil? Atau kok diadili balik semua? Binatang balik. Hidupkan balik, dikumpulkan balik supaya ada tuntutan ini terlaksana. Ya. Jadi taubat itu dengan Allah itu, dengan manusia tidak bisa taubat. Mana pula bisa taubat? Maafkan, minta halal. Itu makanya kata Nabi, kalau perempuan mati, suaminya reda, surga. Bukan Allah reda. Ibu mati, suami ibu reda ketika ibu mati. Semua dosa itu diampuni Allah. Karena kalau suami ibu sudah reda, Allah pasti reda. Kalau suami ibu tak reda, sebanyak apapun amal ibu tidak ada reda Allah. Itu buktinya urusan dengan manusia tidak bisa Allah menyelesaikan. Itu makanya ibu menjalan lalu, memang tidak bisa dapat, tidak selesai, mati. Makanya perempuan yang tidur ketika suaminya marah dilaknat para malaikat. Ibu lalu bagaru apa kau menjengkel? Ibu dilaknat malaikat. Kau mati kau bodoh berlaku. Makanya ibu dikala lalu cari buku apa pun. Kalau lagi lecera mempunya dok. Tapi kok gampang sih pipi apa? Pak, aduh salah aku apa? Banyak. Saya udah
silakan ibu. Ya, tikus, nyamuk, bisa. Jadi membunuh hewan itu tidak dilarang kalau punya alasan. Mendabi ayam dilarang tak? Tidak. Kan tadi makan. Tapi dagingnya dari edok. Kalau tidak edok, dagingnya itu dibeli. Ibu kalau misalnya meladang, tanam, aduh hama itu makhluk tak? Ibu semprot, aduh alasan. Kalau disemprot, kok tidak panen-panen, tapi itu, aduh mencari itu. Itu boleh. Ikut tidak ada mengatakan nyamuk, kok lalu situ, lalu. Ibu malah dekat masuk. Salah itu kok. Ini lalu sampai mencari udara itu guys. Malah kuih pula rakyat. Kita nggak jadi udara cinta. Kalau lah madoknya ke ibu, madok ke ibu tak pula. Rakyat lah. Besok di sidang, bapak rakyat dulu. Angka madok kan dia dulu dia angka. Kau ni nak madok kawan itu ini dia sebenarnya. Hai kerjaan. Ya kau ada alasan, cukup nak boleh ada alasan. Yang perlu ikut saja sejauh ini semua. Kau nyuruh ibu punya jawab dia kau pengadilan dia tidak pengadilan. Pengadilan itu ibunya tuntut, ibu bisa menjawab. Kalau ibu bisa menjawab dengan argumentasi, selamat ibu di pengadilan. Yang tak bisa jawab, saya tak. Misalnya samui itu bisa masuk telinga, nyugigi anak-anak. Ada loh, semprotnya kok semprot malau ibu, dan semprot membunuh langsung kok alau loh malau. Lah dia alau dah tu mukanya bunuh deh, semprot deh. Besok ibu kau dituntut, dan dibunuh, dibuka, semprot dan dibuka. Oke ibu, dia dari Rusia berdua takkan. Mana ibu? Kita jawab. Kalau itu disuruh baik, aku baik. Pada dulu kata sakit dia pun ada semprot namanya. Wahang salah macam Tuhan sampai. Tapi itu apa kan tidak? Ibu mancing banyak di rumah. Ibu lagi lem atau perangkok. Tu masuk mancing tu, tak apa-apa. Karena maslahat. Daripada aku tidak aman di luar makan segala macam ya. Tapi kau tak takut dia bunuh capek. Bunuh. Jangan melawan buah sakitnya menderita bunuh capek. Lipet dia bodoh, lihat macam lipet tu. Aku ambil penopok, pokok. Ada pokoknya dia menekuk malah habis menekuk. Merasa yang sakit tu mah. Tokok keadaan sana so. Sikonya dah mati. Dia tu. Kalau kita kerja mancing tu bagai apa mancing kerja tu? Macam hari beribu tu mah. Tunggu ibu lari pun ada mancing. Lihat tak? Sama perang tu. Tapi bunuhnya capek. Dan bunuh menganiaya. Yang tak boleh tu menganiaya. Tu makanya tadi kucing menuntut ibu tadi kerana kurung kucing orang lagi makan. Dah menanya orang tu. Menanya orang tu. Tapi kalau ibu mengurung ternak tapi makannya laku dia lagi. Menanya orang boleh.